Nama saya Putri Safina Sufi Nirwana dengan NPM 2006488765 akan mempresentasikan bab tentang kelompok dan organisasi. Kelompok sosial merupakan salah satu bagian dari kelompok dan organisasi. Kelompok sosial merupakan dua orang atau lebih yang mengidentifikasi dan berinteraksi satu sama lain. Juga dibilang sebuah kelompok yang terdiri dari orang-orang dengan pengalaman, loyalitas, dan minat yang sama, di mana tidak setiap kumpulan individu membentuk kelompok. Kumpulan yang terbentuk secara longgar itu di satu tempat namanya itu kerumunan, tetapi dengan situasi yang tepat, kerumunan bisa menjadi kelompok. Seperti contohnya kalau ada peristiwa mati lampu. Sekarang saya akan menyebutkan kelompok-kelompok, menyebutkan dan menjelaskan kelompok-kelompok yang ada atau termasuk dengan kelompok sosial. Yang pertama ada kelompok primer dan juga kelompok sekunder. Kelompok primer merupakan kelompok sosial kecil yang beranggotanya berbagi hubungan pribadi dan langgeng, yang mempunyai ciri-ciri menghabiskan waktu bersama, terlibat berbagai aktivitas, dan juga mengenal satu sama lain. Contohnya seperti keluarga, karena keluarga merupakan kelompok pertama yang kita alami dalam hidup. Keluarga dan teman itu merupakan sosialisasi yang membentuk sikap, perilaku, dan identitas. Kelompok primer sering juga disebut dengan kelompok yang saling memiliki. Kelompok sekunder merupakan kelompok sosial yang besar dan impersonal yang anggotanya mengejar tujuan atau kegiatan tertentu. Ciri-cirinya emosional yang lemah, sedikit pengetahuan satu sama lain. Di mana sekunder ini bisa menjadi primer dan juga bersifat formal dan juga sopan. Contohnya seperti kelompok wanita di kampus. Yang kedua, ada kepemimpinan kelompok, yang mana salah satu elemen penting dari dinamika kelompok ialah kepemimpinan. Di sini saya akan membahas dua role kepemimpinan dan juga tipe kepemimpinan tingkat. Dua role kepemimpinan ini mempunyai kepemimpinan instrumental dan juga kepemimpinan ekspresif. Kepemimpinan instrumental ini berfokus kepada penyelesaian tugas, di mana tugasnya untuk membuat rencana, memberi perintah, dan juga menyelesaikan sesuatu, di mana lebih mempunyai hubungan formal sekunder dan juga menerima kehormatan. Untuk kepemimpinan ekspresif itu berfokus kepada kesejahteraan kelompok, di mana bertujuan untuk meningkatkan moral, meminimalisir ketegangan konflik, dan juga mempunyai hubungan yang lebih pribadi, di mana mempunyai ikatan primer dan juga menerima kasih sayang. Selanjutnya, tipe kepemimpinan tingkat. Tipe kepemimpinan tingkat ini merupakan kepemimpinan dalam pengambil keputusan. Yang pertama ada kepemimpinan otoriter, di mana fokus kepada masalah instrumental, bertanggung jawab secara pribadi dalam pengambilan keputusan, dan juga menuntut agar anggota mematuhi perintah. Kepemimpinan otoriter mendapat sedikit perhatian dari kelompok, tapi seorang pemimpin otoriter yang bertindak cepat akan dihargai dalam suatu krisis. Untuk kepemimpinan demokratis merupakan kepemimpinan yang lebih ekspresif dan juga melibatkan semua orang dalam pengambilan keputusan. Tapi kepemimpinan ini kurang berhasil dalam kritis, tetapi demokratis umumnya menggunakan ide dari semua anggota untuk mengembangkan solusi kreatif untuk masalah. Kepemimpinan laissez-faire atau artinya juga biarkan saja merupakan kepemimpinan yang memungkinkan grup berfungsi lebih atau kurang lebih sendiri, di mana merupakan kepemimpinan yang paling tidak efektif dalam mempromosikan tujuan grup. Selanjutnya, grup konformitas. Grup atau kelompok konformitas ini merupakan kelompok yang memengaruhi perilaku anggotanya dengan mempromosikan konformitas kesesuaian. Grup konformitas ini dibuktikan dalam 3 eksperimen, yaitu dari eksperimen ASK, yaitu eksperimen yang membuktikan bahwa orang lain dapat mendorong konformitas dengan persepsi visual. Eksperimen ini dapat disimpulkan bahwa orang memilih menyesuaikan diri dengan menjawab yang salah untuk menghindari ketidaknyamanan berpandangan yang beda. Yang kedua, ada eksperimen Milgram, di mana studi hukuman mempengaruhi pembelajaran. Di sini membuktikan bahwa dengan adanya hukuman, orang lebih mudah mengikuti apa yang otoritas katakan, dan di eksperimen ini menunjukkan bagaimana orang cenderung mengikuti otoritas yang sah. Yang terakhir, eksperimen Janis Groupthink, yaitu kecenderungan anggota kelompok untuk menyesuaikan diri yang mengakibatkan pandangan yang sempit pada suatu masalah. Contohnya bisa dilihat di mana kadang suatu anggota kelompok membuat anggota lainnya mengecilkan hati saat menantang suatu pemikiran. Selanjutnya saya akan membahas grup referensi, yang merupakan kelompok sosial yang menjadi acuan dalam melakukan evaluasi dan keputusan. Contohnya seperti seorang pria yang membayangkan tanggapan keluarganya terhadap perempuan yang ia kencani. Grup referensi juga membuktikan bahwa kebutuhan untuk menyesuaikan diri sama dengan bagaimana tanggapan orang lain memengaruhi kita. Dalam grup referensi ini dibuktikan oleh salah satu penelitian Suvers, yang merupakan penelitian
yang membuktikan bahwa kita melihat diri kita sendiri secara relatif terhadap kelompok referensi tertentu, seperti karyawan yang belum dipromosikan dan yang sudah. Karena karyawan yang belum dipromosikan akan melihat semua teman-teman itu merata dan menganggap mereka semua mempunyai kemampuan yang sama dan cenderung tidak merendahkan dirinya sendiri. Sedangkan saat suatu karyawan ada di kelompok yang semuanya merupakan karyawan promosi, karyawan tersebut cenderung merendahkan dirinya karena berpikir bahwa orang-orang di sekitarnya itu lebih kompeten dibandingkannya. Selanjutnya, saya akan membahas in-group dan out-group. In-group merupakan kelompok sosial di mana anggota merasa dihormati dan setia. Dan in-group itu sering dikatakan dengan kami, dan out-group sering dikatakan dengan mereka. Out-group itu sendiri merupakan kelompok sosial di mana seseorang merasakan persaingan atau oposisi. Anggota cenderung mempunyai pandangan yang terlalu positif untuk kelompok mereka sendiri dan pandangan yang terlalu negatif untuk kelompok luar. Dan di sini, di in-group dan out-group ini, kekuasaan itu berperan karena yang kuat dapat mendefinisikan orang lain atau grup lain menjadi lebih rendah, seperti mayoritas dan juga minoritas. Selanjutnya saya akan membahas ukuran grup, karena ukuran memainkan peran yang penting dalam cara anggota berinteraksi, karena semakin banyak orang, semakin banyak saluran yang menghubungkan mereka. Menurut Simmel, ada namanya the dyad dan juga the triad. The dyad ini mempelajari dinamika sosial dalam kelompok terkecil, di mana dyad ini pun sendiri artinya adalah pasangan atau kelompok dengan dua anggota. The dyad ini merupakan kelompok yang mempunyai interaksi yang lebih intens karena perhatiannya tidak terbagi dan kedua anggota harus bekerja sama. Dan jika salah satu mengundurkan diri, maka grup akan runtuh. Untuk the triad merupakan 3 setangkai lebih stabil dari 2 karena ada satu yang menjadi mediator. Akan tetapi, 2/3 orang yang ada di triad ini bisa berpasangan untuk menekankan pandangan mereka kepada yang ketiga atau memperkuat hubungan mereka dan meninggalkan yang lain. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kelompok yang lebih dari 3 akan lebih stabil dan mampu menahan kehilangan satu atau lebih anggota. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keragaman sosial, ras, kelas, dan gender. Peter Bloom menunjukkan bagaimana 3 cara di mana keragaman sosial memengaruhi kontak antar kelompok. Yang pertama, ada kelompok besar berpaling ke dalam. Di sini dijelaskan bahwa semakin besar suatu kelompok, membuktikan anggota mempunyai hubungan antara mereka sendiri. Contohnya seperti mengundang siswa internasional untuk menambah keberagaman, karena mereka akan cenderung membuat kelompok isinya penuh dengan siswa-siswa internasional itu, bukan blend in dengan kelompok-kelompok lainnya yang sudah ada di kampus. Yang kedua, kelompok heterogen berpaling keluar, di mana semakin beragam akan ada kemungkinan berinteraksi dengan orang luar. Contohnya seperti anggota kelompok beragam akan mempunyai kontak yang lebih besar antar kelompok daripada anggota dari suatu kategori sosial. Yang ketiga, ada batasan fisik membatasi batasan sosial di mana suatu kelompok sosial yang dipisahkan secara fisik dengan yang lain. Contohnya seperti memiliki asrama atau ruang makan sendiri, karena dengan dibatasi fisiknya itu, cenderung tidak berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan network atau jaringan. Network ini merupakan jaringan ikatan sosial yang lemah, di mana jaringan ini berisi orang-orang yang kadang-kadang melakukan kontak tetapi tidak memiliki rasa batasan atau kepemilikan. Atau hal ini juga disebut dengan grup kabur. Kalau misalnya grup itu mempunyai lingkaran pertemanan, jaringan itu mempunyai jaringan sosial yang meluas keluar, menjangkau jarak jauh, dan juga menyertakan banyak orang. Jaringan itu, kalau diumpamakan itu, seperti teman kuliah yang tetap berhubungan setelah lulus melalui reuni tahunan, dan juga mencakup orang-orang yang kita kenal tapi berinteraksi jarang. Dalam jaringan ini dapat dibuktikan eksperimen Milgram yaitu 6 degrees of separation. 6 degrees of separation ini membuktikan bahwa adanya 7 kali hubungan atau 7 orang yang menghubungkan kita ke orang yang kita mau. Contohnya, kita ambil dari orang yang terkenal seperti Maudy Ayunda. Menurut Milgram, kalau misalnya kita mengirim ke satu orang, terus kita bilang kepadanya untuk mengirim ke orang yang kemungkinan tahu Maudy Ayunda, melalui 6 saluran ini, pesan tersebut akan sampai ke Maudy Ayunda. Hubungan jaringan atau hubungan network ini mungkin lemah tapi bisa menjadi sumber daya yang kuat. Karena jaringan ini dapat membantu seperti membantu lulusan kuliah mencari pekerjaan, pebisnis ingin memperluas operasi mereka, atau imigran yang mencoba berkembang di komunitas baru. Jaringan juga didasarkan pada perguruan tinggi, lingkungan, minat pribadi, dan lain-lain. Jaringan itu bersifat dinamis, yaitu tidak statis, dan juga gender membentuk jaringan di mana kita mempunyai kecenderungan untuk membuat suatu jaringan karena gender kita. Jaringan ini
merujuk ke media sosial dan networking, di mana media sosial itu membuat jaringan jauh lebih besar dan juga menghubungkan orang dalam aktivitas sosial yang menghubungkan kita ke orang-orang di seluruh dunia. Sekarang saya akan masuk ke formal organisasi. Formal organisasi merupakan kelompok menengah besar yang diorganisir untuk mencapai tujuan mereka secara efisien. Contohnya perusahaan bisnis dan juga lembaga pemerintah. Saya akan masuk ke jenis organisasi formal. Jenis organisasi formal ada 3, yaitu organisasi utilitarian, organisasi normatif, dan juga organisasi koersif. Organisasi utilitarian merupakan organisasi yang membayar orang untuk usaha mereka. Contohnya seperti bisnis besar, yaitu mendapat keuntungan bagi pemilik dan juga pendapatan bagi karyawan. Organisasi normatif itu bukan untuk mencari penghasilan, tetapi untuk mengejar tujuan yang menurut mereka bermanfaat secara moral. Seperti asosiasi sukarela atau voluntary association. Contoh nyatanya seperti community service. Organisasi koersif yang ketiga merupakan keanggotaan yang memaksa atau dipaksa sebagai bentuk hukuman. Contoh ini seperti penjara atau sebagai pengobatan yaitu rumah sakit jiwa. Asal-usul organisasi formal. Organisasi formal sebenarnya sudah ada sejak dulu, tetapi organisasi awal mempunyai 2 batasan, yaitu kekurangan teknologi dan masyarakat praindustri yang coba kuasai budaya tradisional. Tradisi menurut Weber ini membuat masyarakat konservatif membatasi efisiensi produktif organisasi. Dan makanya sekarang pandangan modern ini lebih rasionalitas. Rasionalitas ini merupakan cara berpikir yang menekankan perhitungan dan fakta tentang cara paling efisien menyelesaikan tugas tertentu. Jadi, rasionalitas masyarakat merupakan perubahan sejarah tradisi menjadi rasionalitas sebagai tipe utama pemikiran manusia. Sekarang saya akan membahas karakteristik birokrasi. Jadi karakteristik birokrasi merupakan model organisasi yang dirancang secara rasional untuk melaksanakan tugas secara efisien. Elemen kunci organisasi birokrasi yang ideal ada 6, yaitu adanya spesialisasi di mana memberikan pekerjaan yang sangat terspesialisasi. Yang kedua, hierarki posisi, yaitu mengatur pekerjaan dalam peringkat vertikal, di mana setiap orang itu diawasi oleh orang yang lebih tinggi dan juga mengawasi orang yang lebih rendah. Yang ketiga, ada aturan dan regulasi, di mana birokrasi beroperasi dengan cara yang dapat diprediksi sepenuhnya dengan aturan dan regulasi ini. Yang keempat, adanya kompetensi teknis, di mana setiap pejabat mempunyai kompetensi teknis masing-masing, karena birokrasi ini merekrut sesuai dengan ketentuan standar birokrasi masing-masing. Yang kelima ada impersonalitas, yaitu aturan di atas keinginan pribadi, di mana pekerja diperlakukan sama, dan hal ini dapat dikatakan dengan kalimat birokrat tak berwajah. Yang keenam ada komunikasi formal dan tertulis, di mana jantung komunikasinya itu ada di dokumen menggunakan memo atau laporan formal. Sekarang saya masuk kepada lingkungan organisasi, di mana lingkungan organisasi ini mempengaruhi kinerja organisasi. Salah satunya itu ada teknologi, karena teknologi ini membuat karyawan akses ke lebih banyak orang dan informasi dan juga mempermudah manajer memantau pekerjaan. Yang kedua ada tren ekonomi dan politik. Tren ekonomi dan politik ini mempengaruhi suatu organisasi karena suatu birokrasi atau organisasi formal dapat dibantu atau dirugikan oleh pertumbuhan ekonomi atau resesi yang berkala. Untuk politik, suatu organisasi atau birokrasi dapat terpengaruhi dari perubahan hukum yang ada. Yang ketiga ada pola populasi. Pola populasi ini menentukan tenaga kerja dan pasar untuk produknya. Yang keempat ada peristiwa terkini, di mana peristiwa terkini ini akan mempengaruhi suatu kinerja organisasi formal atau birokrasi. Contohnya seperti pandemi COVID-19 ini. Yang terakhir ada organisasi lain, di mana organisasi lain itu akan mempengaruhi kinerja organisasi formal atau birokrasi. Contohnya seperti rumah sakit harus responsif terhadap industri asuransi. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang sisi informal birokrasi. Sisi informal birokrasi merupakan kreativitas menolak regulasi, di mana adanya informalitas, yaitu mengambil jalan pintas dalam pekerjaan dan juga memberikan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk beradaptasi dan juga berkembang. Informalitas ini berasal dari kepribadian pemimpin organisasi, yaitu dari kualitas dan kebiasaan individu. Ada karisma pribadi, keterampilan interpersonal, juga kemauan untuk mengenali masalah. Dan kepribadian ini nih, kualitas dan kebiasaan individu mempunyai efek besar kepada hasil organisasi. Komunikasi juga ada yang informal yang dibutuhkan di suatu birokrasi, di mana disebut dengan grapevines, yaitu merupakan hal yang menyebarkan info dengan cepat atau kuat. Contohnya seperti dengan email,
Dan dengan email ini membuat meratakan organisasi karena memungkinkan karyawan yang paling bawah berkomunikasi dengan pemimpin. Dan juga menggunakan teknologi informasi baru itu termasuk kecerdikan melepaskan diri dari aturan yang kaku untuk mempersonalisasi prosedur dan lingkungan. Selanjutnya saya akan masuk ke masalah birokrasi. Masalah birokrasi ada 3, yaitu keterasingan birokratis, inefisiensi dan ritualisme birokrasi, dan juga kelebaman birokrasi atau juga yang dikenal sebagai inertia. Keterasingan birokratis merupakan kekhawatiran Weber yang seharusnya organisasi formal dirancang untuk menguntungkan masyarakat, dan takutnya birokrasi malah memunculkan keterasingan masyarakat yang melayani organisasi formal. Ada juga inefisiensi dan ritualisme birokrasi. Inefisiensi ini definisikan sebagai terlalu banyak red tape, dan red tape ini merupakan sentuhan baru pada konsep konformitas yang sudah dikenal. Untuk ritualisme ini fokusnya kepada aturan dan regulasi sampai merongrong tujuan organisasi, di mana regulasi yang harusnya alat mencapai tujuan, bukannya tujuan dalam diri mereka yang menghilangkan fokus tujuan organisasi. Untuk kelebaman birokrasi, itu merupakan birokrasi cenderung menjaga organisasinya jalan walaupun tujuan utamanya sudah selesai, dan kecenderungan organisasi untuk mengabadikan diri. Yang terakhir, saya akan membahas tentang oligarki. Oligarki bisa didefinisikan juga sebagai aturan dari banyak oleh sedikit, yaitu aturan yang dibuat oleh sekelompok orang yang bisa dibilang sebagai eksekutif. Ada namanya Iron Law of Oligarchy, yaitu bentuk piramida birokrasi yang menempatkan beberapa pemimpin yang bertanggung jawab atas sumber daya seluruh organisasi, di mana oligarki akan tumbuh subur di struktur hierarki birokrasi yang ketat, tetapi persaingan politik, batasan masa jabatan, dan juga adanya hukum checks dan balance ini mencegah oligarki. Selanjutnya saya akan masuk ke evolusi organisasi formal. Evolusi ini merupakan ide Weber yang membuat organisasi model dari manajemen ilmiah sampai ke organisasi fleksibel. Nah, sekarang kita harus tahu dulu manajemen ilmiah itu apa. Manajemen ilmiah merupakan prinsip ilmiah untuk meningkatkan efisiensi operasi bisnis atau organisasi besar lainnya yang melibatkan 3 langkah, yaitu mengamati tugas pekerja, menganalisis data mereka, dan juga memberi arahan dan intensif untuk pekerja yang lebih cepat kerjanya. Nah, ini itu membuat pekerja mempunyai upah lebih, perusahaan yang lebih untung, dan juga konsumen mendapatkan keuntungan dengan membayar kurang. Tetapi, manajemen ilmiah ini menyorotkan kekuasaan berada pada pemilik dan eksekutif yang kurang memperhatikan pekerjanya. Nah, di evolusi ini ada tantangan pertama, yaitu ras dan gender. Hal ini tuh menjadi sorotan karena pekerjaan yang ada itu tidak sesuai kompetensi, tetapi dengan mengecualikan perempuan dan juga minoritas. Yang pertama ada pola privilege dan juga pengecualian. Organisasi mengecualikan perempuan, minoritas, orang yang tidak merasa terwakili, yang terisolasi secara sosial, dianggap kurang serius dan juga kecil kesempatannya untuk promosi. Dan solusi dari masalah ini ialah dengan organisasi terbuka. Karena organisasi dengan banyak pekerjaan buntu akan menjadi zombie yang kurang produktif karena tidak pernah dimintai pendapat. Yang kedua ada the female advantage. Perempuan memiliki fokus informasi yang lebih besar dan lebih siap mengajukan pertanyaan untuk memahami sesuatu dibandingkan laki-laki yang cenderung fokus citra. Menurut Sally Helgesen menemukan 3 pola terkait gender yang menunjukkan keunggulan perempuan dalam organisasi. Yang pertama, wanita lebih menghargai komunikasi dan berbagi info lebih banyak. Wanita pemimpin yang lebih fleksibel dalam memberi kebebasan pada karyawannya, dan juga wanita cenderung menekankan keterhubungan dari semua operasi organisir. Dan keunggulan perempuan ini akan membantu perusahaan lebih fleksibel dan juga demokratis. Jadi kesimpulan dari tantangan ini ialah untuk menjadi lebih terbuka dan fleksibel dalam memanfaatkan pengalaman, ide, kreativitas orang tanpa memandang ras dan juga jenis kelamin untuk keuntungan yang lebih besar pada organisasi atau perusahaan. Tantangan yang kedua ialah organisasi kerja Jepang. Organisasi kerja Jepang mencerminkan semangat kolektif dan menghargai kerjasama. Ini kenapa pasar Jepang meningkat sangatlah tinggi dan cepat, karena mereka itu memakai 5 kebijakan. Hal-hal kebijakan ini yang dilakukan oleh Jepang akan mendorong lebih banyak loyalitas. Sekarang masuk ke tantangan ketiga, yaitu perubahan sifat pekerjaan, karena perubahan sifat pekerjaan itu pasti ada, seperti perpindahannya atau perubahan sifat pekerjaan dari food producing ke industri. Jadi ini adalah hal-hal yang membedakan organisasi sekarang dan lalu. Setelah pasca industri, kreatif berketerampilan itu menaik dan juga pekerjaan servis berketerampilan itu menurun. Tetapi masih ada contohnya seperti fast food workers. Sekarang saya akan membahas tentang McDonaldization dari masyarakat, di mana budaya kita tuh menjadi McDonaldized, di mana mencontoh banyak aspek kehidupan dari rantai restoran McDonald.
bertumpu pada 4 prinsip. Yang pertama efisiensi, yang kedua itu prediktibilitas, yang ketiga ada keseragaman, yang keempat ini kontrol. Rasionalitas dapat menjadi irasional karena membuat organisasi formal mengurung imajinasi dan menghancurkan jiwa manusia. Sekarang saya akan membahas video yang berjudul COVID-19 is Working from Home the New Normal by The Economist. Video ini secara garis besar membicarakan tentang perubahan-perubahan yang terjadi karena pandemi virus COVID-19. Bekerja dari rumah yang dianggap sebagai new normal di video ini dianalisis dengan perkembangan organisasi formal selama ini. Di video ini yang dibuat oleh The Economist menerangkan bahwa malah beberapa regulasi-regulasi yang ada karena pandemi COVID-19 ini menyebabkan organisasi formal berjalan seperti pada tahun-tahun sebelumnya, bukan modern ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis tentang video COVID-19 is working from home is the new normal. Yang pertama, hubungan dengan evolusi organisasi formal. Contoh di video tersebut adanya dampak bagi perempuan dalam pandemi ini, yaitu perempuan banyak kehilangan pekerjaannya. Dan ini merupakan salah satu ciri yang ada dulu di evaluasi organisasi formal, di mana perempuan lebih mempunyai kurangnya kesempatan dalam pekerjaan atau sebagai pekerja organisasi formal. Cara bekerjanya pun juga balik seperti saat manajemen ilmiah, di mana sekarang tidak dibatasi oleh waktu yang biasanya jam 9 sampai jam 5 sore, tetapi sekarang dilihat dari kerjaan yang dilakukannya. Hal ini sama seperti manajemen ilmiah yang diterapkan sebagai cara menjalankan organisasi formal pada zaman dahulu. Saat pandemi ini juga membuat networking itu menjadi lebih sulit, karena networking merupakan salah satu elemen penting dari kelompok sosial, dan networking menjadi lebih susah karena networking lebih mudah didapatkan saat bertemu tatap muka. Dan karena pandemi ini dan juga work from home membuat meminimalisir dan bahkan tidak sama sekali bertatap muka secara langsung. Work from home ini juga membuktikan bahwa lingkungan organisasi mempengaruhi kinerja organisasi. Bisa dilihat, work from home ini terjadi karena peristiwa terkini yaitu pandemi COVID-19 yang membuat organisasi formal dan birokrasi harus mengadaptasi cara kerjanya agar dapat berjalan walau di tengah-tengah pandemi ini. Kesimpulannya, dari video dan presentasi yang baru saya presentasikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi dan kelompok sosial itu ada di sekitar kita dan dipengaruhi oleh kondisi sosial seperti yang dikatakan di video tadi, yaitu bagaimana organisasi formal dan kelompok sosial terpengaruhi oleh peristiwa terkini. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Maaf atas kekurangannya, saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.